Saya Roymat Supriyanto, mahasiswa Universitas Balai Bandung, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi. Kali ini saya akan membahas tentang sistem atau perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam sistem perkembangan pendidikan di Indonesia, tentu ada beberapa hal yang melatar belakangi perkembangan pendidikan di Indonesia. Nah, pendidikan itu sendiri merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap negara tentu mempunyai aturan-aturannya masing-masing. Nah, termasuk di Indonesia itu sendiri. Nah, dalam perjalanannya, pendidikan di Indonesia sudah mengalami cukup banyak perubahan, mulai dari masa penjajahan kolonial Belanda hingga sampai saat ini tentu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di sistem pendidikan kita. Kenapa sistem pendidikannya atau aturan-aturan dalam pendidikannya itu berubah-ubah? Karena memang kebijakan-kebijakan serta aturan-aturan yang terus mengikuti perkembangan sehingga menyesuaikan aturan-aturan tersebut untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan tantangan zaman itu sendiri. Salah satu sarana pendidikan tersebut adalah sekolah. Dengan segala aspek dan sistemnya, sekolah dipandang wadah belajar yang efektif, tertata, serta ideal. Karena itu, di Indonesia terdapat beberapa jenjang sekolah, diantaranya yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, juga sekolah menengah atas. Nah, di jenjang sekolah menengah atas itu juga ada beberapa jenis, diantaranya sekolah menengah atas umum, ada yang sekolah menengah atas kejuruan, juga ada yang sekolah ke madrasah. Semua itu saat ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, semakin lama semakin banyak anak bangsa yang bisa menempuh pendidikan bahkan sampai perguruan tinggi. Kemudian pada masa kolonial Belanda, dulu belum banyak ya sekolah-sekolah yang tersedia di Indonesia. Pada masa kolonial Belanda belum banyak sekolah-sekolah di Indonesia. Yang ada sekolah itu pada saat itu sekolah hanya ada di kota-kota besar saja. Itu juga yang bisa mengikuti sekolah hanya kalangan-kalangan tertentu. Karena memang pada saat itu kondisi sosial serta ekonomi masyarakat Indonesia jauh dari kata layak. Dan faktor lainnya yaitu jarak yang memang dari pelosok-pelosok ke kota sangat cukup jauh, khususnya untuk sekolah-sekolah yang menengah. Karena memang sekolah-sekolah menengah hanya ada di kota-kota ya. Pada saat itu hanya anak-anak kalangan tertentu seperti keturunan bangsawan, anak pejabat, hanya untuk mereka-mereka yang mempunyai kedudukan dan juga keturunan bangsawan. Hal itu menunjukkan antara kalangan bawah dan kalangan atas pada saat itu memang begitu tampak senjang ya, begitu mencolok. Terlebih pada abad ke-20, masih sedikit sekali sekolah yang ada di Indonesia. Kemudian semakin lama perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa kolonial semakin pesat dengan banyaknya murid yang mendaftar ke sekolah. Seiring dengan hal itu pula, banyak sekolah yang dibuka oleh pemerintah. Namun saat itu masih genting. Setelah Belanda angkat kaki dari wilayah Indonesia dan berganti di bawah pendudukan Jepang, sekolah di Indonesia yang dulunya ditutup dibuka kembali. Bahasa Indonesia pada saat itu juga, bahasa Indonesia dijadikan bahasa penghubung atau bahasa pengantar dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan. Jadi memang pada saat itu bahasa Indonesia lah yang digunakan untuk pengantar sebagai bahan pengantar untuk di dunia pendidikan itu sendiri. Perkembangan pendidikan Indonesia setelah kemerdekaan, perang revolusi dan disual dengan agresi militer Belanda di Indonesia, pendidikan belum berjalan begitu berkembang dengan baik. Dan jadi pada masa itu setelah revolusi, pendidikan di Indonesia juga belum berkembang ya, dikarenakan memang fasilitas yang belum mendukung pada saat itu, sehingga pendidikan di Indonesia belum berjalan dengan lancar, atau karena memang fasilitas sekolah seperti gedung, perpustakaan, alat tulis, buku dan lain sebagainya rusak dan hancur. Selain itu juga banyak tenaga pengajar yang pada saat itu gugur di medan perang ya teman-teman. Pembagian jenjang sekolah pasca kemerdekaan juga tidak jauh berbeda ya dengan pada masa kolonial Belanda pada saat itu, yaitu jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, juga sekolah menengah atas. Hanya saja yang berbeda pada saat penjajahan dengan saat ini, sistem pendidikan itu yaitu di kurikulumnya saja ya. Itu memang tergantung kepada kebijakan dan juga perkembangan zaman.
Nah, selain itu juga ada pihak swasta yang mempunyai sekolah tersendiri seperti halnya organisasi keagamaan hingga lembaga tertentu. Ada lembaga seperti pendidikan Muhammadiyah, ada juga yang lembaga Ma'rif NU. Nah, seperti itu ya, meskipun bukan sekolah negeri, namun sekolah-sekolah swasta tersebut menggunakan aturan dari pemerintah seperti kalender pendidikan, kurikulum, hanya saja berbeda di mata pelajarannya saja. Kalau di swasta itu lebih spesifik ke tambahan atau pelajaran-pelajaran khusus gitu teman-teman ya. Manfaat dari pendidikan itu sendiri tentu sangat banyak ya. Itu bukan hanya sekedar menghilangkan kebodohan atau menghafal pelajaran, tetapi memang pendidikan itu untuk merubah sikap, merubah mindset kita, merubah pandangan hidup kita, juga merubah harapan kita supaya kita hidup lebih baik, lebih layak. Secara umum, tujuan pendidikan itu sendiri yaitu yang pertama yaitu untuk memperoleh pengetahuan dan ilmu pengetahuan serta keterampilan kita dalam menyongsong tantangan hidup, jawab tantangan sosial, ekonomi, politik, dan hukum, juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan juga ya teman-teman. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan memiliki fungsi untuk membina kepribadian, mengembangkan kemampuan, meningkatkan kemampuan, serta meningkatkan keterampilan untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Sehingga kita menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, dan juga agama. Oke, segitu aja video dari saya. Mudah-mudahan juga bisa memberikan manfaat bagi kalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.